Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, baiklah kita bertemu kembali melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab kita tentang qawaid, yaitu dengan judul Arqam. Arqam atau a'dadun. Arqamun a'dadun. Arqam itu artinya nomor-nomor, a'dad bilangan-bilangan. Arqam itu bentuk jamak atau bentuk plural dari rokmun, artinya nomor, dan a'dad adalah bentuk plural atau jamak dari plural dari adad, artinya bilangan. Dalam materi ini, arqam atau a'dad, istilah kata yang digunakan, istilah kata yang kita jumpai, yang pertama adad, bilangan atau hitungan, bilangannya nanti. Kemudian yang kedua ma'dud, yang dibilang atau yang dihitung, atau ada benda atau orang nanti yang dihitung. Jadi itu ma'dudnya. Kalau adatnya itu bilangannya atau hitungannya, ma'dudnya yang dihitung atau yang dibilang. Di sini yang pertama yang kita pelajari adalah bilangan. Di dalam bahasa Arab, antara pembilang atau bilangan yang digunakan untuk gender atau jenis laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Di sini ada angka dari 0 sampai 10 sebagai materi pertama. Kemudian bilangan yang berbahasa Arab. Yang pertama laki-laki, LK itu untuk laki-laki. Yang selanjutnya sebelahnya adalah bilangan untuk perempuan. Di situ ada perbedaannya. 0 dalam bahasa Arabnya sifrun. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Kemudian 1 itu lafal laki-lakinya menggunakan wahidun, sedangkan perempuannya wahidatun. Kemudian yang kedua atau untuk angka 2 itu isnani, laki-laki ya. Untuk muannas atau perempuannya isnatani. Kemudian untuk 3 sampai ke 10 itu dibalik atau ditukar. Yang menggunakan atau yang digunakan untuk bilangan laki-laki itu malah menggunakan perempuan. Nah, di mana ciri-ciri perempuannya? Itu ada huruf ta bulat atau ta marbutah kalau dalam bahasa Arabnya di ujung setiap kalimat, seperti salah satun, di ujungnya ada tun. Itu adalah ciri atau tanda-tanda kalau lafal itu perempuan. Sedangkan yang digunakan dalam perempuan salasun, tidak ada tunnya. Malah sebaliknya ya, menggunakan lafal laki-laki salasun. Nah, seperti itu dalam bahasa Arab nanti, dalam penggunaannya. Salasatun untuk perempuannya salasun. Laki-laki arba'atun, perempuannya arba'un, dibalik. Sampai asyaratun. Nah, 10 itu untuk lafal laki-laki atau bilangan laki-laki. Sedangkan untuk bilangan perempuan 10-nya menggunakan asyrun. Selanjutnya kita masuk dalam menghitung benda. Ya. Menghitung benda dengan menggunakan adat
atau bilangan bahasa Arab yang sudah kita pelajari di atas, atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, benda yang dihitung kategori muzakkar atau laki-laki. Jadi benda yang kita hitung di sini bentuknya laki-laki. A untuk 1 dan 2. Jadi bendanya 1 atau 2, bilangannya tetap muzakkar atau laki-laki. Nah, contoh kitabun. Kitabun itu adalah benda yang berkategori laki-laki. Nah, karena tidak ada tandanya di situ, tak marbutah di ujungnya, ya, kitabun. Jadi bilangannya atau adatnya atau rokmun atau arkomnya tadi menggunakan laki-laki juga. Kitabun wahidun. Tidak boleh kitabun wahidatun, karena kitabun itu lafalnya laki-laki. Maka wahidunnya harus menggunakan laki-laki, tidak menggunakan wahidatun yang perempuan. Kalau bendanya 2, kitabun menjadi kitabani. Kitabani itu 2, kitab atau kitabnya 2. Jadi kitabani isnani. Isnani ini juga bentuk laki-laki. Kitabani laki-laki, isnani juga laki-laki. Perempuannya isnatani. Seperti itu. Selanjutnya, benda yang jumlahnya 3 sampai 10. Kalau tadi yang A, bendanya 1 atau 2. Sekarang bendanya 3 sampai 10. Nah, bendanya itu laki-laki, tapi jumlahnya 3 sampai 10. Maka bilangannya atau adatnya menggunakan mu'annas, dibalik, dilawannya. Nah, seperti di atas tadi kita sudah pelajari, seperti itu. Dan bendanya dijamakkan atau dibentuk plural. Nah, contoh, nah, tadi kan kitabun 1, kalau 2 kitabani. Nah, sekarang kalau 3 kita bentuk jamak atau plural. Kitabun, jamaknya atau bentuk pluralnya kutubun. Jadi dia mulai hitungan 3 sampai 10, adat atau bilangan yang digunakan berbentuk perempuan. Nah, bendanya yang dihitung berbentuk laki-laki, tapi adatnya atau bilangannya, hitungannya menggunakan perempuan. Contohnya sebagai berikut. Salah satu kutubin. Kalau tadi kitabnya di depan, terus bilangannya di setelahnya. Adat dulu, bendanya dulu, baru adat atau bilangannya. Kalau 3 sampai 10, bilangannya dulu atau adatnya dulu, baru bendanya. Susunannya seperti itu. Salah satu kutubin. Nah, salah satu ini bentuknya perempuan. Kutubin ini padahal laki-laki. Seperti itulah aturannya dalam menghitung benda dalam bahasa Arab. Kalau sudah masuk 3 sampai 10, bendanya laki-laki, bilangannya perempuan. Salah satu kutubin. 3 kitab artinya, atau 3 buku. Kemudian arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sampai asyaratu kutubin. Jadi seperti itu ya, aturan-aturan atau rumus-rumus yang digunakan dalam menghitung benda dengan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, yang kedua, kita masuk benda yang dihitung kategori mu'annas atau perempuan. Kalau tadi benda yang kita hitung jenisnya laki-laki. Sekarang jenis bendanya yang kita hitung
perempuan atau muannas. Yang A, untuk 1 dan 2 benda, 1 bendanya 1 atau 2, bilangannya tetap muannas. Contoh, muslimatun wahidatun, seorang muslimah. Muslimatun itu adalah orang atau benda yang berkategori berjenis perempuan. Tandanya ada tak marbutah di ujungnya, muslimatun, di tun itu. Maka bilangannya atau adatnya juga harus perempuan, wahidatun. Ada tak marbutahnya tadi. Untuk 2, muslimatani. Nah, 2 orang muslimah. Bilangannya menggunakan muannas juga atau perempuan juga, ithnatani. Nah, itu bedanya. Kalau tadi kan kitabun wahidun, nggak ada tak marbutahnya. Kitabani ithnani. Kalau ini muslimatani ithnatani, beda. Ithnani sama ithnatani. Ithnatani bentuk perempuan, bentuk laki-lakinya ithnani. Nah, ini kalau benda yang kita hitung berjenis perempuan, untuk hitungan 1 sama 2, maka adat atau bilangannya harus menggunakan bentuk perempuan juga. Berikutnya yang B, benda yang jumlahnya 3 sampai 10. Ini untuk benda yang berjenis perempuan, jumlahnya 3 sampai 10. Maka bilangannya atau adatnya harus berbentuk laki-laki atau muzakkar. Nah, berbentuk muzakkar. Dan bendanya harus jamak atau plural. Kita lihat contoh di bawahnya. 3 orang muslimah. Di situ menggunakan salasu muslimatin. Aturan yang digunakan itu sama dengan benda yang sudah kita hitung pada keterangan sebelumnya, yaitu bilangannya dulu, baru bendanya. Itu mulai dari hitungan 3 sampai 10, bendanya itu terletak setelah bilangan. Kalau hitungan 1 dan 2, itu bendanya dulu, baru bilangannya. Itu bedanya. Ya. Di sini, bendanya perempuan. Atau yang kita hitung itu perempuan, muslimatin, itu perempuan, dari muslimatun tadi. Adat atau bilangan yang harus digunakan dari hitungan 3 sampai 10 harus laki-laki atau mudzakkar. Nah. Salasu muslimatin. Di situ ya, salatu muslimatin. Arba'u muslimatin, 4 orang muslimah. Sampai asyru muslimatin, 10 orang muslimah. Itulah yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari hitungan-hitungan berikutnya. 11 sampai 20, 21 sampai 100, dan seterusnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmunya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.